Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani Prasasti dari KA18 dengan NIM 032. Saya di sini akan memaparkan materi tentang genetika. Dimulai dengan replikasi DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel, fase siklus sel. Selanjutnya adalah apa itu replikasi DNA? Dasar dari penyalinan DNA adalah penyocokan pasangan basa DNA dari template atau DNA induk. Pada tahap awal, struktur double helix akan dipisahkan dan masing-masing untaian tunggal akan menjadi template atau DNA induk. Basa G akan berpasangan dengan basa C yang baru, dan basa T hanya akan berpasangan dengan basa A yang baru. Dengan demikian, masing-masing helai DNA akan menjadi dasar salinan template untuk dibentuknya helai komplementer DNA yang baru. Seperti yang terlihat pada gambar, double helixnya nanti akan menjadi dua yang nantinya masing-masing menjadi helai komplementer DNA yang baru. Selanjutnya adalah proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase yang dimulai dari datangnya deoksinukleosida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3' DNA template. Saat deoksinukleosida trifosfat ini menempel, bentuk DNA polimerase yang seperti tangan akan berubah seperti tangan yang mengalatkan genggamannya ke DNA. Akibat perubahan ini, enzim mendekatkan ujung gugus OH di posisi 3 ke gugus filofosfat pada deoknukleosida trifosfat. Hal ini menyebabkan reaksi dibentuknya ikatan gula fosfat dan sebagai hasil samping keluar gugus filofosfat. Adapun yang dimaksud 3' dan 5' adalah sistem penomoran atau posisi dari atom karbon pada cincin deoksiribosa pada DNA atau ribosa pada RNA. Yang dimaksud dari penjelas ini bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi sendiri adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Nah, tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi terbagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di mana inisiasi adalah RNA polimerasi melekat pada daerah pangkal transkripsi, kemudian berikatan dengan kumpulan protein membentuk kompleks inisiasi dan membuka untaian rantai ganda DNA. Yang tahap kedua adalah elongasi, di mana RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi elongasi atau pemanjangan RNA membentuk pasangan basa adenin dan urasil. Tahap terakhir adalah terminasi, di mana terjadi pada daerah terminator yang berfungsi untuk menghentikan transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA akan terlepas dari DNA. mRNA mengandung kode genetik hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urusan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein. Selanjutnya adalah translasi, di mana translasi artinya penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini, polipeptida akan disintesis menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Tahapan translasi. Tahapan translasi dibagi menjadi inisiasi, elongasi, dan terminasi.
di mana inisiasi adalah ujung mRNA yang keluar dari nukleus berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kondon inisiasi. Kondon inisiasi tersebut adalah auji yang memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Tahap kedua adalah elongasi. Kondon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Yang ketiga adalah tahapan terminasi. Tahap terminasi adalah proses translasi berakhir ketika salah satu kondon stop mRNA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.